Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Latar Misteri Official. Tentunya masih bersama saya, Melvin Caraka. Untuk kali ini, Melvin akan melanjutkan cerita yang ditulis oleh Isna Asmalik yang berjudul Kota Gaib Montira, bagian keempat. Sebelum Melvin masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan setiap video terbaru dari Melvin. Lalu seperti apa kisah selengkapnya? Tanpa fafifu lagi, mari kita mulai. Faiz dan Firda benar datang ke rumah Keisha sepulang dari kampus untuk meminta mantra agar dapat tembus ke alam Montira. "Kalian mau apa mantra itu?" tanya Ibu Rasti. "Ini ada kaitannya dengan teman kami Banu, Tante." "Maksud kamu Banu? Bukannya dia sudah meninggal?" tanya Bu Rasti pada Faiz dan Firda. "Sudah, tapi panjang ceritanya Tante. Pokoknya saya dan Faiz butuh mantra ini bukan untuk macam-macam." Terdengar suara tangisan bayi di dalam kamar, membuat Faiz dan Firda menjadi bertanya-tanya. Sejak kapan ada bayi di rumah Keisha? Bu Rasti segera mengambil Athena di dalam kamar dan menggendongnya keluar. "Bayi ini anaknya Keisha, tapi tolong kalian jangan sampai bicara soal ini di luar ya," pesan Ibu Rasti. Keisha sudah punya anak?" tanya Faiz gelagapan. "Iya." Angin tiba-tiba saja berhembus kencang. Athena menjadi terus menangis. Ternyata adanya angin kencang menandakan kalau ada Bu Darmi datang ke rumah Ibu Rasti. Faiz dan Firda terkejut saat mereka melihat ada Ibu Darmi yang tiba-tiba muncul di palang pintu ruang tengah Ibu Rasti. Firda langsung duduk mendekati Faiz, begitu rapat karena mendadak menjadi ketakutan. Melihat Bu Darmi terlihat seperti manusia, namun tak memiliki garis atas bibir dan kulitnya sedikit bersisik seperti ular. Saat bicara saja seperti ia memiliki lidah seperti ular. "Bagaimana keadaan Athena?" tanya Bu Darmi. Tetapi sebelum Bu Rasti menjawab, ia melirik tajam ke arah Faiz dan Firda. "Siapa mereka?" Bu Darmi menunjuk Faiz dan Firda. "Mereka sahabat Keisha yang ikut terjebak ke alam Montira kemarin, dan mereka berencana untuk pergi lagi karena ingin menyelamatkan sahabatnya Banu." Bu Darmi mengernyitkan keningnya. "Banu masih terjebak di alam kami?" tanya Bu Darmi. "Kemari, berikan salah satu tangan kalian. Saya akan melihat jelas dari telapak tangan kalian." Firda menepuk pundak Faiz dan menyuruh maju ke depan karena Firda begitu ketakutan. Tak lama, Faiz memberanikan diri untuk mendekati Ibu Darmi dan mengelurkan tangannya. Begitu tangan Faiz dipegang oleh Bu Darmi, ia langsung merinding di sekujur tubuhnya. Telapak tangannya menyala memperlihatkan di mana Banu berada. Faiz terbelalak saat ia melihat sahabatnya sedang disiksa di alam lain yang tampak seperti di alam neraka. Sesudah itu, setelah Bu Darmi menyelesaikan penerawangannya, ia mengembuskan nafas kasarnya. Pandangan Faiz tak terhenti menatap wajah perempuan dari bangsa Montira itu. Faiz segera ingin bertanya apa yang terjadi pada Banu. "Jadi, kamu apa? Kau ingin masuk ke dalam neraka itu juga?" tanya Bu Darmi kemudian. Faiz menggelengkan kepalanya. Tidak, Banu hanya meminta supaya Keisha membunuhnya di sana agar ia tenang," jawab Faiz gugup. "Sebaiknya kalian jangan ikut campur urusan kami." Faiz menoleh ke arah di mana Firda menunjukkan raut wajah penuh tanya dengan apa yang Faiz lihat. Faiz segera mundur menghampiri Firda ketika Ibu Darmi melihat Athena. "Athena sudah sebesar ini?" tanya Bu Darmi kemudian. "Iya, seperti usia bayi 3 bulan sekarang, padahal baru kemarin dilahirkan,"
Kalau bayi ini cepat besar, apakah warga tak ada yang mencurigainya? Ini bayi manusia kan? Tanya Bu Rasti dengan beruntun karena ia khawatir bila akan terjadi sesuatu pada Athena di kemudian hari. Ibu Darmi berpikir panjang, sebab Athena rupanya adalah bayi bangsa jin Dewantira. Sudah mulai terlihat dari wajahnya yang tak memiliki garis di atas bibirnya dan matanya yang lama tak berkedip. Saya akan terus memantau perkembangan bayi ini. Siapa namanya? Athena. Ibu Darmi menghela nafas sekali lagi. Berat rasanya ia ingin memberitahu kepada Bu Rasti kalau nyatanya bayi yang bersamanya bukanlah bayi manusia. Bayi itu dari bangsa kami. Kaisa sudah ketakutan dan khawatir bila bayi itu manusia dan harus dibunuh oleh bangsa kami agar dapat menjelma menjadi bangsa jin penghuni Wantira. Tapi bayi ini memang dari bangsa kami, jelas Bu Darmi kemudian. Firda dan Faiz ikut terbelalak mendengar pernyataan Ibu Darmi. Dan Aegir, bayi yang ditukar sudah ditandai oleh Pangeran Kandra sebagai putranya, dan bila sudah menginjak usia 2 bulan baru akan melakukan ritual perubahan dari manusia menjadi bangsa jin, sambung Bu Darmi menjelaskan. Faiz dan Firda bertanya-tanya dalam benak mereka masing-masing. Bayi siapa yang Ibu Rasti tukar, karena mereka mengetahui ketika berita kalau bayi Bu Yanti hilang dan bayi itu adalah bayi laki-laki. Jadi bagaimana? Apa yang harus saya lakukan kalau saya merawat bayi jin ini? Tanya Bu Rasti khawatir dan kebingungan, merasa menyesal sudah menukar putra Bu Yanti dengan anaknya Kaisa. Saya akan terus memantau anak ini, jawab Bu Darmi. Saya tidak bisa berlama-lama. Saya akan kesini lagi besok. Bu Darmi kemudian lenyap menghilang meninggalkan kabut asap yang berbau dupa. Bu Rasti melihat ke arah Faiz dan Firda. Kalian jangan sampai buka mulut ya. Awas kalian, ucap Bu Rasti mengancam Firda dan Faiz. Baik tante, tapi tolong berikan mantra itu. Bu Rasti langsung mengambil secari kertas bertuliskan mantra yang dapat membawa mereka masuk ke alam Wantira. Ikuti ritualnya dan baca mantra itu di sebuah tugu atau balai yang ada di dekat jembatan kuning, ucap Bu Rasti memberikan petunjuk pada Firda dan Faiz. Baik tante. Awas, jangan kalian salahkan saya. Tidak, ini memang kemauan kami tante. Terima kasih banyak, sahut Firda dan segera pamit menarik tangan Faiz yang hanya terdiam dari tadi. Dah, tunggu saya dulu. Faiz mengembaskan tangan Firda yang dari tadi menarik tangannya. Apalagi Is, ini kita sudah mendapatkan mantranya. Tunggu apa lagi? Kita pergi ke kebun kopi sekarang. Baru di dalam neraka Wantira, ibu tadi yang dari bangsa sana meminta kita untuk jangan ikut campur urusan mereka. Aku tak mau ambil resiko dah. Faiz menolak ajakan Firda. Tapi Banu Is, kasihan dia. Firda langsung meneteskan air matanya. Ia begitu sangat peduli dengan Banu, sebab Banu adalah orang yang pernah Firda cintai. Kalau kita ke sana, belum tentu kita bisa bertemu Kaisa. Terus kalau kita tersesat di sana lagi bagaimana? Bukan malah menyelamatkan Banu, tapi nyawa kita juga yang terancam dah. Firda hanya menangis. Dia tak tahu harus berbuat apa untuk menyelamatkan Banu dan membuat Banu tenang dan tidak tersisa lagi. Akhirnya, mereka mengurungkan niat mereka untuk pergi ke kebun kopi. Faiz berhasil membuat Firda tidak gegabah untuk pergi ke sana. Faiz akan mencari jalan lain, memanggil ustadz atau sesepuh lainnya yang memahami tentang alam gaib. Malam hari, Firda hanya melamun menatap layar laptopnya yang ada foto persahabatan mereka. Firda, Faiz, Kaisa dan Banu. Tak terasa air mata sudah membanjiri pipinya. Tanpa ia hapus dan Firda biarkan saja mengalir sampai membasahi buku catatannya.
Firda. Terdengar suara seseorang terdengar bersama dengan hembusan angin. Firda masih tertegun dengan lamunan menatapi layar laptopnya. Seketika lampu padam dan kamarnya menjadi gelap gulita. Hanya ada cahaya dari layar laptopnya yang masih menyala memperlihatkan wajah Firda yang basah karena air matanya. Firda. Suara terdengar lagi dan kali ini Firda menoleh dan baru menyadari kalau ia dalam kegelapan. Firda langsung mengambil ponselnya dan menyalakan senter. Melihat jam sudah menunjukkan pukul 11:58 waktu Indonesia Tengah. Firda, tolong saya. Teriak seorang laki-laki meminta tolong. Suara itu adalah suara Banu. No, Banu, maafkan aku, No. Aku gak bisa pergi menyelamatkanmu. Datanglah dan temuilah Keisha di sana, No. Rengek Firda sambil ketakutan dan mencari di mana suara Banu berasal. Di mana bukti cintamu padaku, Da? Tolong aku kesakitan, Da. Teriak Banu yang membuat mata Firda membola. Aku harus apa, Nu? Tanya Firda ketakutan. Beritahu Keisha, selesaikan hukuman ini. Aku mau mati dengan tenang, tidak mau di alam ini, Firda. Suara Banu terdengar seperti orang yang sedang disiksa habis-habisan. Baiklah, besok aku akan ke kebun kopi tanpa Faiz. Aku janji aku akan ke sana, Banu. Tunggu aku. Ucap Firda dengan gemetaran dan ketakutan sambil terisak tangisan. Saat Firda bilang akan pergi ke kebun kopi, lampu kembali hidup. Suara Banu tak lagi terdengar. Firda langsung melihat ke arah jam dinding pukul 00:04 waktu Indonesia Tengah. Sudah tengah malam. Firda langsung menutup desktop laptopnya dan segera pergi ke kasur untuk tidur. Dia harus menepati janjinya untuk menolong Banu. Maafkan aku, Is. Aku gak tegang dengan Bayu, dan kali ini aku gak mendengarkanmu. Gumam Firda dan langsung memejamkan matanya. Bu Rasti menimang Athena di teras rumah. Namun, setiap kali Bu Rasti memandangi Athena, pasti muncul kekhawatiran di benaknya. Bagaimana jika cucunya bukanlah anak manusia, tetapi titisan bangsa jin? Sementara itu juga Ibu Karmila melihat Ibu Rasti sedang menimang Athena dari halaman rumahnya. Dirinya bersama tetangga yang lain juga merasakan ada keanehan dari anak itu. Saya heran dengan Athena, perkembangannya begitu cepat ya, Bu. Kenapakah? Tanya Bu Marni. Kau tengok saja sendiri. Dia bilang kemarin usia anak adopsinya itu masih berusia 2 bulan. Kenapa saya perhatikan anak itu sudah bisa duduk? Jawab Ibu Karmila. Saya curiga Athena bukan anak manusia. Dia kan seperti punya pesugihan. Apa jangan-jangan Athena ini anak tuyul ya? Celotuk Bu Marni. Iyo ai, aku jadi ngeri leh. Pokoknya kita waspada saja. Lihat saja, besok mungkin Athena sudah bisa berjalan. Bisik Bu Karmila kemudian. Merasa dirinya jadi bahan omongan tetangga, Bu Rasti langsung menggendong Athena masuk ke dalam rumahnya. Ia kebingungan harus menyembunyikan bagaimana lagi karena Athena memang tumbuh begitu sangat cepat layaknya anak kucing. Pak, bagaimana kalau kita berikan saja Athena kepada Bu Darmi? Biar saja Athena tinggal di Bentira. Tak usah mengakuin anaknya Keisha, tapi bilang saja anak dari bangsa di sana. Ucap Bu Rasti yang menghampiri Pak Karim suaminya di halaman belakang rumah. Tak bisa begitu Tung Bu. Biarkan saja Athena bersama kita. Tak usahlah khawatirkan dengan mendengar omongan tetanggamu soal Athena. Tapi bagaimana kalau besar nanti Athena akan mengacau di sini, Pak? Bu Rasti merasa khawatir. Pak Karim memukul meja dengan keras, merasa kesal dengan istrinya.
Kau yang memaksa untuk menukarnya kan? Kau yang memaksaku untuk mencari bayi untuk Aisyah. Kau tanggung resikomu sendiri kalau ternyata Athena bukan anak manusia. Hardik Pak Karim membuat Bu Rasti menjadi tersentak. Tak biasanya Pak Karim memarahi istrinya sampai memukul meja begitu kerasnya. Memang ini semua kesalahan Bu Rasti yang ingin menuruti permintaan Kaisa pada awalnya. Bu Rasti semakin kebingungan. Dan lagi, tak ada Bu Darmi datang melihat kondisi Athena. Bu Rasti malah terfikir untuk membunuh Athena. Sementara itu, saat sudah hari petang, Pak Karim izin pergi kerja malam. Bu Rasti membawa Athena ke dalam hutan yang jalannya melewati belakang rumah sekitar 10 km. Bu Rasti takut kalau Athena akan mengacau di kemudian hari. Jadi ia berencana untuk melenyapkan Athena tanpa sepengetahuan suaminya dan Bu Darmi. Di dalam hutan terdapat sumur yang begitu dalam. Biasanya warga menimba air di sana jika musim kemarau tiba. Bu Rasti memandang wajah Athena yang sedang tertidur nyenyak di gendongannya. Bu Rasti menangis karena merasa tak tega. Tetapi ia tak bisa lagi terus mengurus Athena. Selain karena omongan tetangga, Athena akan membahayakan warga di sini jika ia beranjak besar. Maafkan aku, Athena. Lirih Bu Rasti dengan isak tangis. Suara tangisan Athena sudah tidak didengar lagi. Mungkin dia sudah tenggelam di dalam sumur yang dalamnya kisaran 10 meter. Gemuruh guntur semakin menggelegar. Hujan pun tambah angin yang sangat kencang, seperti memberikan pertanda bahwa semesta sedang murka dengan apa yang diperbuat oleh Bu Rasti. Bu Rasti segera pulang meskipun hujan deras yang membiarkan tubuhnya diguyur hujan karena rasa takut dan rasa bersalah menyelimutinya saat ini. Bu Rasti menelusuri jalan pulang hanya menggunakan senter yang ditaruh di kepala atasnya. Sambil berlari, Bu Rasti selalu mendengar tangisan anak kecil. Sesekali ia berhenti karena mendengar suara tangisan yang sama persis seperti suara Kaisa. Ibu. Ibu. Terdengar suara rintihan tangis seperti suara Kaisa. Bu Rasti mengabaikan semua suara yang mengganggu telinganya. Ia terus berlari menerobos hujan sampai dirinya bisa tiba di rumah dengan selamat. Syukurlah, ucapnya merasa lega saat tiba di rumah. Bu Rasti segera pergi mandi membasuh sekujur tubuhnya dengan air hangat. Terdengar suara bayi dari kamarnya saat Ibu Rasti baru saja keluar dari kamar mandi. Bu Rasti tertegun lama mendengar suara tangisan bayi yang semakin jelas terdengar suaranya. Ia pun segera berlari menuju kamar mendengar suara dari balik pintu yang ternyata suara itu begitu jelas dari kamarnya. Suara pintu kamar terbuka. Bu Rasti mengintip perlahan ke dalam. Matanya membelalak. Ia kaget saat melihat Athena yang sedang menangis di tempat tidurnya. Bagaimana mungkin Athena ada di sini? Bukannya dia sudah... Sudah apa? Tanya Pak Karim yang tiba-tiba muncul di belakang yang membuat Ibu Rasti tersentak. Terdengar suara ayam berkokok. Firda dibangunkan oleh sinar matahari yang masuk lewat jendela kamarnya sehingga matanya menyipit menyilau. Ia teringat akan janjinya kepada Banu semalam. Aku harus pergi ke kebun kopi untuk menyelamatkan Banu, gumam Firda yang masih berbaring di atas ranjangnya. Firda segera menyiapkan sesuatu yang harus dibawa pergi di perjalanan. Ia melihat foto persahabatan mereka berempat di atas nagas. Firda akhirnya meneteskan air matanya. Persahabatan yang kiranya akan selalu bersama selamanya, tetapi berakhir dengan tragis. Jika aku mati di sana, yang penting aku udah berjuang menyelamatkan sahabatku, ucap Firda yang mengusap foto Banu. Firda bergegas mandi dan bersiap-siap. Firda menyuruh salah satu tetangganya untuk mengantarnya ke kebun kopi, sedangkan beralasan ia akan menunggu rental di antara kota. Firda tak mau lagi menghubungi Faiz, sebab ia tahu Faiz pasti menolaknya, jadi ia memilih pergi seorang diri. Di tempat lain,
Faiz mencari cara bagaimana caranya agar bisa menyelamatkan Benu lewat cara lain. Dia meminta bantuan temannya yang bernama Roni untuk mencari para sesepuh yang ada di kampung tersebut. Bukannya bangsawan Tiara biasa berkeliaran di area sini? Kenapa kau tak berinteraksi saja dengan mereka? Tanya Roni. Aku pun belum pernah lihat sih. Orang bilang juga memang banyak, tapi sepertinya mereka tak mau bicara dengan kita soal kerajaannya. Jadi, kau mau Banu mati di alam sana supaya bisa tenang? Belum pernah saya tahu tentang ini, karena di alam nyata dia sudah dinyatakan meninggal. Roni tampak kebingungan. Makanya aku butuh bantuan kau, barangkali kau punya kenalan orang pintar. Saya juga tidak yakin kalau Banu ada di alam sana. Entah itu hanya bunga tidur atau karena saya lihat sendiri jasad Banu sudah dikebumikan. Firda pulang kampung ya? Tanya Asyila, teman kampus Faiz yang tiba-tiba menghampiri Faiz untuk menanyakan Firda. Pulang kampung? Ah, tidak. Jawab Faiz, namun Faiz teringat kalau Firda ingin pergi ke kebun kopi kemarin. Jangan-jangan Faiz yang berpikir kalau Firda pergi ke kebun kopi sendirian. Faiz mendadak panik. Ia mengambil ponsel di saku celananya dan menelpon Firda. Nomor yang dihubungi tidak terhubung karena di area perkebunan tidak ada sinyal di sana. Ah, tai lasso, ucap Faiz kesal dan mencoba menghubungi Firda sekali lagi. Tetapi tak ada hasil. Kenapa Is? Tanya Roni. Aku pamit menyusul Firda dulu. Pokoknya kau cari siapapun yang bisa membantu masalahku. Aku mohon. Ucap Faiz yang kemudian berlari pergi meninggalkan Roni dan Asyila. Selamat sampai tujuan, teriak Roni, dan Faiz hanya melambaikan tangannya dan berlari menuju ke parkiran untuk mengambil motornya yang ada di parkiran kampus dan bergegas menuju ke kebun kopi. Jangan nekat kau Firda, jangan, gumam Faiz sambil mengendarai motor yang begitu sangat kencang. Sudah apa? Tanya Pak Karim yang tiba-tiba muncul di belakang membuat Ibu Rasti tersentak kaget. Aku kira Athena sudah tidur tapi masih menangis di kamar. Jawab Bu Rasti yang langsung menimang Athena dengan perasaan berkecamuk penuh rasa heran. Dia tak mungkin bicara kepada sang suami kalau baru saja menceburkan Athena ke dalam sumur. Kamu gak jadi pergi kerja, Pak? Jadi, ada yang tertinggal. Makanya aku kembali. Aku pergi dulu dan jaga Athena ya. Pak Karim langsung mengambil sebuah map yang tertinggal, kemudian pergi bekerja kembali. Setelah Pak Karim pergi bekerja, Bu Rasti langsung menutup pintu dan melihat Athena yang sedang ia timang tertidur pula, serta memang nyata bayi yang ia gendongnya memang Athena. Lalu, siapa bayi yang saya buang tadi di sumur? Batinnya dalam hati ketakutan. Athena menangis dengan keras. Kemudian mata dan hidungnya mengeluarkan darah. Bu Rasti tersentak melihat keadaan Athena. Bu Rasti cepat-cepat membaringkan tubuh Athena di tempat tidur karena ingin membersihkan darah yang terus keluar dari mata dan hidungnya. Suara guntur masih terus menggelegar hingga akhirnya listrik pun padam. Bu Rasti hanya mencari lampu Petromax dan langsung dinyalakan. Athena, teriak Bu Rasti yang mencari Athena. Athena menghilang dari tempat tidurnya. Suara tangisan Athena terus terdengar, tetapi entah dari mana keberadaannya. Bu Rasti mencari Athena sambil memegangi lampu Petromaxnya, mencari ke setiap sudut ruangan di dalam rumah. Tangis Athena terdengar di belakang rumah. Bu Rasti segera membuka pintu belakang rumah dan Bu Rasti melihat Athena yang tercebur di dalam kolam ikan di belakang rumah. Athena! Teriak Bu Rasti. Suara seperti ada yang bernafas dari dalam kolam ikan. Athena! Teriak Bu Rasti dan kemudian ia menceburkan diri ke dalam kolam ikan.
Bu Rasti muncul dari permukaan saat ia tak berhasil menemukan Athena. Kolam yang begitu kecil, tetapi kenapa saat menyelam rasanya seperti menyelam di lautan bagi Bu Rasti. Begitu sangat gelap sampai ia tak bisa melihat di mana Athena berada. Bu Rasti sekali lagi menyelam untuk memastikan kalau Athena ada di dalam kolam. Bu Rasti larut malam menyelam sampai ia tak sadar bahwa sudah berada di alam lain. Ia bisa melihat bahwa ada sebuah bangunan mewah yang ada di dalam kolam itu. Ia melihat Athena menuju ke sana sehingga Bu Rasti mengejarnya. Bangunan yang megah itu adalah istana Atlantis yang tenggelam pada masanya. Wantira juga disebut Atlantis yang hilang. Bu Rasti terus mengejar Athena yang masuk ke dalam istana. Sementara sampai saat di pintu, penjaga dirinya dihadang oleh 2 prajurit. Tubuhnya kekar, tetapi kulitnya bersisik seperti ikan. Bu Rasti kini menyadari bahwa ia berada di alam lain dan terus berenang mencari permukaan. Namun, tak berhasil karena 2 prajurit berhasil menangkap Bu Rasti. Tidak, lepaskan saya! Teriak Bu Rasti. 2 prajurit langsung menarik tangan Bu Rasti dan membawanya masuk ke dalam istana dan memasukkan Bu Rasti ke dalam jeruji besi yang berduri. Tolong, saya di mana? Bu Rasti yang penuh ketakutan. Bu Rasti melihat Athena dari luar jeruji. Wujud yang masih bayi menjelma wujud menjadi anak balita yang menyeramkan. Mata dan hidungnya berdarah dan terus menundukkan kepala sehingga darah yang berada di kepalanya terus saja menetes ke bawah. Isak tangis terdengar dari mulut Athena memanggil nama ibu. Ibu, ibu, kenapa ibu? Maafkan aku, nak. Aku hanya tak ingin kau akan mengacau di alam kami, jawab Ibu Rasti dengan lirih. Wajah Athena mendongak menatap Ibu Rasti dengan tajam. Mata yang masih mengeluarkan darah itu terlihat sangat menyeramkan. Athena tertawa seperti menertawakan nasib Bu Rasti. Suara tertawa Athena yang kemudian menghilang meninggalkan Bu Rasti sendirian. Jeruji yang berduri kini menyala dan terbakar dengan api. Dan juga seperti ada sinar yang menunjukkan alam nyata bahwa itu adalah Rasti sudah mati tenggelam di sebuah kolam ikan. Apa? Saya sudah mati di dalam nyata? Tanyanya dengan tak menyangka. Suara Athena terdengar seperti menertawakan Bu Rasti. Athena, aku mohon maaf. Kembalikan aku ke alamku, Athena. Aku janji tidak akan melakukan hal yang membuatmu binasa lagi, Athena. Teriak Bu Rasti memohon. Namun api semakin berkobar dan sudah terasa panas sekali. Tolong aku, tolong, siapapun yang mendengar tolonglah aku. Teriak Bu Rasti dari dalam jeruji. Tak lama tiba-tiba muncul sosok mumi yang berbadan besar, memegang sebuah cambuk yang sangat panjang membuat Bu Rasti ketakutan. Tidak, tolong aku. Aku tak bersalah, tolong. Teriak Bu Rasti mencoba menjauh. Namun, dirinya tak bisa pergi kemana-mana sebab ia berada di dalam tahanan yang dihalangi oleh sel yang berapi. Satu cambukan dari sosok mumi mengenai punggung Bu Rasti membuat dirinya menjerit kesakitan. Rintih Bu Rasti. Cambuk yang begitu panas sampai satu cambukan saja sudah memberi luka bakar di tubuh Bu Rasti. Di alam nyata, keesokan harinya di kediaman Pak Karim sudah banyak orang berkerumun di halaman belakang rumahnya. Pak Karim merasa bingung karena baru saja ia pulang dari bekerja. Ada apa ini? Tanya Pak Karim kebingungan. Bu Rasti, Pak, sudah meninggal karena tenggelam di kolam ikan, jawab Pak RT yang membuat Pak Karim langsung berlari menuju kolam ikan di belakang rumahnya. Melihat Bu Rasti sudah terbaring membiru di alaskan tikar, Pak Karim langsung menangis terseduh-seduh melihat jasad istrinya yang sudah tak lagi bernyawa. Tercium bau busuk dari tubuhnya, seperti bau bangkai yang sudah berhari-hari baru ditemukan. Mungkin karena tenggelam di dalam kolam ikan jadi tercium bau anyir.
Kenapa bisa begini? Tanya Pak Karim di pelukan Bu Rasti. Kami juga tak mendengar ada kejadian apapun, Pak. Subuh-subuh saya hanya mendengar Athena terus menangis. Karena tak mau berhenti menangis, saya mencoba melihat ke rumah Bapak. Ternyata Athena sedang menangis sendirian. Saya sudah mencoba mencari Bu Rasti, tetapi nyatanya tubuhnya sudah mengambang, bengkak, dan membiru bahkan mengeluarkan bau busuk di kolam. Jelas Bu Karimila tetangganya. Pak Karim terus menangis meratapi nasib istrinya. Kenapa dia bisa kehilangan anak dan istrinya dalam waktu yang sangat singkat sekali. Athena langsung digendong oleh Ibu Yanti. Ibu Yanti ingin meminta Athena untuk diasuh olehnya karena Bu Rasti telah tiada. Pak Karim juga tak bisa mengurus Athena sendirian. Pak Karim juga setuju karena ia merasa bersalah telah menukar Athena dengan Aigir. Biarkan Athena saya yang urus ya, Pak, pinta Bu Yanti. Pak Karim hanya mengangguk pasrah tak berdaya. Dirinya masih menangisi kepergian istrinya, tak diketahui sebab apa Ibu Rasti bisa mengalami hal tragis seperti ini. Jasad Bu Rasti dikebumikan di sebelah makam putrinya, Keisa. Pak Karim tak mengetahui kalau Bu Rasti sebenarnya masih hidup di alam lain. Sesudah itu, setelah pemakaman selesai, Athena segera dibawa ke rumah Bu Yanti. Bu Yanti bahagia sekali memiliki Athena karena ia sudah merasa kehilangan putranya, kini tergantikan dengan kehadiran Athena. Kenapa kau ambil Athena, Yanti? Apa kamu tak mencurigai kejadian yang terus menimpa keluarga Pak Karim? Bagaimana jika Athena ini? Apa? Tanya Bu Yanti memotong pertanyaan Pak Tino. Aku tak yakin kalau Athena ini adalah anak manusia, Yanti, ucap Pak Tino yang melihat wajah Athena sedikit berbeda dari anak manusia pada umumnya. Di perkebunan kopi, Faiz berhasil tiba di sana untuk menyusul Firda. Dia berharap masih belum terlambat untuk mencegah Firda masuk ke alam mentira lagi. Faiz terus saja menelusuri sepanjang jalan perkebunan kopi sampai tiba di jembatan kuning di dekat balai berwarna kuning dekat Tugu Wentira yang katanya gerbang masuk ke alam mentira. Faiz mendapati Firda yang tengah berbaring di sebuah balai itu. Faiz segera menghentikan motornya dan mendekati. Apakah benar itu Firda, sahabatnya atau bukan? Ternyata benar Firda tertidur dan Faiz mencoba membangunkannya dari tidurnya. Dah, Firda, bangun dulu kau, ucap Faiz sambil menepuk-nepuk pipi Firda. Firda terbangun dan terkejut saat melihat Faiz ada bersamanya. Dia kelelahan karena sudah beberapa kali membaca sebuah mantra yang diberikan Bu Rasti, tetapi tak bisa membuka jalan agar dia dapat masuk ke alam mentira. Aku sudah mencoba mantra yang dikasihkan oleh Tante Rasti, tapi tak bisa. Sudah berapa kali saya cobalah. Jangan dah, berbahaya ini. Tapi Banu Is, dia butuh bantuan kita. Kalau kau tidak mau ikut sama saya, tidak apa, saya bisa pergi sendiri, Is, saut Firda dengan nada meninggi. Ingat keluargamu dah. Kalau kau bisa kembali lagi tidak apa. Tapi gimana kalau kau justru tinggal di sana? Bagaimana jika ini semua hanya disiasat bangsa jin saja, supaya kau jadi tumbal lagi? Faiz dan Firda kemudian menangis. Firda hanya bisa merasakan kasihan kepada Banu yang tersisa di sana. Nanti aku akan cari bantuan untuk membuat Banu bebas dari alam sana. Tak usah kau banyak bantah dan sok mau jadi pahlawan hanya karena Banu adalah orang yang kau cintai. Jangan bodoh. Faiz memaksa Firda untuk kembali pulang. Faiz sangat bersyukur kalau ternyata Firda belum sempat masuk ke alam lain. Faiz langsung membonceng Firda pulang menggunakan motornya dan menelusuri jalan pulang. Sementara setelah 30 menit di dalam perjalanan, Faiz merasa ada kejanggalan. Jalan yang ditelusurinya begitu sangat berkilau layaknya seperti dikelilingi kota emas. Sampai Faiz menghentikan motornya di tepi jalan. Kenapa, Is? Tunggu dulu, sepertinya ini bukan jalan pulang. Faiz segera putar balik untuk menuju ke tempat sebelumnya Faiz berada. Firda merasa sangat khawatir dan berpegang erat kepada Faiz karena Faiz melajukan motornya dengan kecepatan yang tak biasa. Setelah kembali ke tempat di mana ia berada, pemandangan berubah menjadi lain dan tidak ia temukan jembatan kuning dan Tugu Wentira.
Faiz memberhentikan lagi kendaraannya di tepi jalan dan memukul-mukul motornya karena frustasi. Kok kenapa, Is? Tanyaku kenapa? Harusnya aku tak ajak kau pulang. Lihat, ini di mana? Ini bukan alam nyata, Firda. Aku tak berhasil menemukan tugu itu dan ini bukan jalan pulang. Faiz menjelaskan kepada Firda dengan geram karena Firda masih tak mengerti bahwa dirinya sudah berada di alam lain. Kau sempat membaca mantra itu, kita jadi terhubung ke alam lain, dan aku tak sadar selama di perjalanan pulang tadi. Sekarang biar kau jalan sampai berhari-hari, kau tak akan menemukan jalan pulang. Kita kembali lagi ke alam jin ini. Bagus dong, dengan begitu kita bisa menemui Keisa dan meminta dia untuk membebaskan Banu, ucap Firda tanpa merasa bersalah. Semoga kita selamat. Bagaimana jika sebelum bertemu dengan Keisa kita sudah terancam di sini? Faiz mencoba agar Firda berpikir, namun Firda terus bersikeras berjalan mencari istana yang megah untuk menemui Keisa. Faiz masih terdiam di sebelah motornya. Melihat Firda terus berjalan semakin jauh, Faiz berpikir bagaimana caranya mereka dapat keluar dari alam mentira. Betul-betul sial aku ini, gerutu Faiz dan langsung meraih ponsel yang ada di saku celananya. Asu, ucap Faiz kesal merasa karena ia di alam lain tak ada jaringan. Dia melihat ke arah Firda yang berjalan semakin jauh. Firda, tunggu dulu, teriak Faiz dan langsung menaiki sepeda motornya untuk mengejar Firda. Angin berhembus kencang dan Firda langsung menyipitkan matanya agar debu yang berterbangan tidak masuk ke dalam matanya. Ia melihat sekilas ada burung elang besar yang mendekatinya dan langsung meraih pakaiannya dengan paruh untuk membawa Firda terbang ke langit. Teriak Firda saat dibawa terbang oleh burung elang yang sangat besar. Firda! Teriak Faiz saat melihat Firda dibawa oleh seekor burung elang yang sangat besar. Faiz mencoba mengejarnya, tetapi burung itu sudah terbang jauh meninggalkannya. Tai lasso! Kemana burung itu membawa Firda? Faiz sangat geram kini dirinya terpisah dengan Firda di alam lain. Ia tak tahu harus kemana. Sementara dari kejauhan, Faiz bertemu dengan 3 orang perempuan yang sedang memetik buah apel tampak cantik jelita. Tak ada satupun dari mereka yang tak cantik. Faiz pun menghampiri mereka untuk menanyakan tentang bangsa mentira ini. Firda disinggahkan burung elang itu menghadap ke salah satu pangeran yang berada di alam gaib. Wajahnya sangat terpawan dan terlihat pangeran ini masih sangat muda, membuat Firda terpukau. Melihat paras tampan sang pangeran, dia adalah Pangeran Rui, salah satu pangeran yang ada di kerajaan bangsa mentira. Kenapa kau ada di sini? Tanya Pangeran Rui. Saya ingin menolong seorang teman yang datang ke mimpi saya. Dia bilang tersisa di alam ini, jawab Firda yang tak pernah lepas pandangannya menatap wajah Pangeran Rui yang begitu tampan. Siapa? Dan mengapa bisa? Firda menjelaskan awal mula mengapa mereka bisa tersesat. Firda menceritakan tentang Keisa yang menikah dengan salah satu pangeran yang ada di alam mentira ini, dan bagaimana ia bermimpi tentang Banu sampai dirinya dan Faiz bisa berada di alam mentira kembali. Keisa menikah dengan Kendra ya? Dia pangeran yang menguasai kekuasaan di bagian barat mentira. Memang dirinya tampak kejam jika sudah murka, karena penyebabnya jika kalian melanggar aturan yang ada di dalam kami. Memangnya semua penduduk di bangsa ini tidak kejam? Kalau tidak kejam, kenapa Banu disiksa? Mungkin hanya halusinasimu saja, karena Banu tidak memiliki kesalahan seperti Keisa. Keisa juga hanya menikah dengan bangsa kami dan hidupnya tak tersisa di sini. Bahkan keluarganya dijamin hidup bahagia 7 turunan. Apa kamu bisa membuktikan kepada saya kalau Banu tak ada di sini dan pertemukan saya dengan Faiz? Dia terpisah denganku karena burung elangmu membawaku terbang ke sini. Pangeran Rui menuruti permintaan Firda dan akan membawakan Faiz bertemu dengan Faiz serta menunjukkan di mana keberadaan Banu. Apakah benar berada di alam mentira atau tidak? Firda juga menceritakan bagaimana kematian Keisa
yang jasadnya ditukar agar penduduk percaya kalau Kaisa sudah meninggal dunia. Bangsa Muntira bukan hanya satu yang menikah dengan bangsa manusia. Itu sesuai kesepakatan pada manusianya. Bisa didasari karena saling mencintai, atau karena manusia itu memiliki kesalahan. Ucap Pangeran Rui menjelaskan kembali. Hah? Apa? Banyak? Memangnya kamu tak pernah melihat bangsa kami berlalu lalang di alam nyata? Kurasa kamu pernah melihatnya dan kita berinteraksi layaknya manusia biasa pada umumnya. Firda ingat ia sempat melihat warga Muntira saat berbelanja di pasar. Bahkan Firda sempat berpikir untuk menjadi bangsa Muntira untuk merubah nasibnya. Kalau seperti ini, untuk merubah nasibku dan keluargaku, apakah aku bisa menikah dengan bangsa Muntira juga? Tanya Firda tanpa beban. Bisa, itu mudah sekali. Pangeran Rui menyuruh pengawalnya agar membawa Faiz ke istana untuk bertemu dengan Firda. Faiz melihat Firda sedang bersama dengan pangeran membuat dia kebingungan. Firda, ini di mana? Kau apa di situ? Tenang Is, pangeran ini baik. Dia akan membawa kita ke tempat Banu jika memang benar ada di sana. Pangeran Rui membawa mereka berdua pergi ke tempat para tahanan alam Muntira. Penjara alam gaib tidak jauh beda dengan alam nyata. Hanya saja jeruji besinya merah menyala dan sangat panas seperti terbakar. Firda memegang erat tangan Faiz sebab ia ketakutan, layaknya masuk ke dalam neraka. Udah seperti neraka aja lah, ucap Firda begitu sangat ketakutan. Pangeran Rui menghentikan langkahnya sehingga Faiz dan Firda ikut berhenti. Pangeran menyuruh Firda dan Faiz mencari sahabatnya yang mereka maksud. Dan benar saja, Banu berada di sebelah kiri tahanan. Lehernya dirantai dengan menyeret sebuah batu besar. No, Banu! Teriak Firda histeris menghampiri Banu meskipun terhalang jeruji besi. Tolong saya Firda, Faiz. Rintih Banu membuat tubuh Faiz bergetar merasa iba kepada Banu yang tersiksa seperti itu. Pangeran, tolong lepaskan Banu. Banu tak bersalah, mengapa ia menjadi tumbal? Tolong pangeran. Ini semua atas kelakuan Pangeran Kandra yang kejam. Jadi Kaisa, apakah dia tersiksa juga di sini? Saya tidak mengetahui soal itu. Sudah pasti Kaisa sudah menjadi bangsa di sini dan Pangeran Kandra tidak membiarkan Kaisa tetap menjadi manusia biasa. Pasti lehernya sudah dipenggal karena ritual perubahan manusia menjadi bangsa jin. Jawab Pangeran Rui membuat Firda dan Faiz bergidik ngari memegang leher mereka. Jadi teringat film Twilight. Mereka bangsa vampir yang abadi dan mati bila kepalanya sudah terpisah. Benar, begitulah kami. Jawab Pangeran Rui. Tetapi setelah leher mereka terpisah, mereka mati abadi tanpa bisa menjelma menjadi manusia kembali. Kalau begitu, penggal leher Banu supaya dia bisa tenang. Jangan biarkan dia hidup tersiksa seperti ini. Firda memohon kepada Pangeran Rui. Pangeran Rui hanya diam saja. Dia tak mau berurusan panjang dengan Pangeran Kandra dari barat Muntira. Namun dia merasa iba dengan dua manusia tersebut. Pangeran Rui berpikir jika semua cerita kenyataan ini tersebar ke alam nyata, pasti bangsa Muntira sudah diasingkan di alam nyata nantinya. Bisa kan pangeran? Tanya Firda kembali. Pangeran Rui mengangguk, membuat mata Firda dan Faiz berbinar-binar senang kalau temannya akan dibebaskan dari alam gaib ini. Pangeran Rui meminta Banu dibawa ke tempat pengadilan untuk dipenggal. No, tenanglah di alam sana. Kau sudah tak akan bisa lagi kembali menjadi manusia. Dan ini adalah salah satu cara agar kau tidak tersiksa lagi. Ucap Firda sambil menangis melihat Banu yang sudah berbaring siap untuk dipacung lehernya. Terima kasih Firda, Faiz. Banu sebelum pengawal Pangeran Rui melayangkan sebuah pedang emas ke arah lehernya. Leher Banu terpental dan kepalanya terpisah dari badan, mengeluarkan banyak darah. Mata Banu melotot dengan lidah yang menjulur keluar. Firda berteriak histeris dan ingin menghampiri Banu.
Tetapi Faiz menahannya sehingga Firda tertahan untuk mendekati Banu. Faiz juga ikut menangis melihat kejadian tersebut. Tidak menyangka mereka melihat Banu mati secara tragis di alam nyata maupun di alam lain. "Ada apa ini?" tanya Pangeran Kandra yang muncul bersama dengan permaisurinya, Keisha. Keisha terkejut begitu melihat Firda dan Faiz. Keisha langsung melihat ke arah seseorang yang sudah terpisah kepalanya. Ia mengenali orang itu. Dia adalah Banu, sahabatnya. Saat Keisha ingin berucap, ia coba diam seakan tak mengenal para sahabatnya lagi untuk menjaga agar Pangeran Kandra tidak murka. "Keis," ucap Firda yang sempat menyapa Keisha, tetapi Faiz langsung menepuk halus pundak Firda agar ia tak menyapa Keisha. Firda hanya menunduk dan tak mau lagi melihat ke arah Keisha. Begitu juga dengan Keisha yang terlihat biasa saja saat melihat para sahabatnya. Sebenarnya mereka ingin saling berpelukan mengobati rasa rindunya. Namun, mereka sadar kini mereka sudah berbeda. Apalagi Keisha memiliki suami yang kejam dan tak ingin Keisha berbaur dengan manusia lagi. "Saya ingin membuat anak ini tenang di alamnya dan tidak tersiksa lagi di sini. Dia tak bersalah, Pangeran Kandra," ucap Pangeran Rui. "Siapapun yang menghalangi jalanku akan kusingkirkan," ucap Pangeran Kandra dengan sinis. "Mengapa kau tak izin terlebih dahulu padaku?" "Tak apa, untuk dia tak apa kau bebaskan. Asal jangan satu orang yang saya beri pelajaran. Sebab dia mencoba membunuh bangsa kami, dan itu adalah ibu Keisha," ucap Pangeran Kandra. Keisha hanya tertunduk penuh ketakutan. Faiz dan Firda langsung terkejut mendengar ucapan Pangeran Kandra. Jadi, Bu Rasti di alam nyata sudah tidak ada, dan yang ingin Bu Rasti coba bunuh pasti anaknya Keisha. Sebuah pertanyaan memenuhi isi kepala Faiz dan Firda, sebenarnya apa yang sudah terjadi. "Siapa yang dia bunuh?" "Seorang bayi bangsawan tirai yang baru saja dilahirkan. Aku tak tahu bayi itu berasal dari mana dan kenapa bisa bersama dia," jawab Pangeran Kandra. Keisha hanya masih tertunduk ketakutan dan melirik kedua sahabatnya, seperti meminta pertolongan. Namun Faiz dan Firda tak tahu harus berbuat apa. Sementara itu, Pangeran Rui dapat merasakan ketakutan Keisha dan mencoba meyakinkan Pangeran Kandra kalau bayi itu adalah bayi dari bangsa Wantira yang menikah dengan manusia di alam nyata. "Mungkin bayi itu terlihat menakutkan baginya, dan bisa jadi bayi itu keturunan manusia yang juga menikah dengan bangsa kami," tutur Pangeran Rui. "Benar sekali, tapi aku melihat kontak batin yang kuat terhadap bayi yang telah dibunuh oleh ibu Keisha itu," sahut Pangeran Kandra sambil berjalan menghampiri tempat tahanan di mana Bu Rasti dipenjarakan. Faiz dan Firda merasakan kecemasan yang ada pada diri Keisha. Keisha segera menghampiri Faiz, Firda, dan Pangeran Rui. "Bagaimana caranya kalian bisa ada di sini?" tanya Keisha berbisik. "Kami menyelamatkan Banu, Keisha. Lihatlah, dia tersiksa di alam ini dan salah satu cara agar Banu tenang adalah membunuhnya dengan memisahkan kepala dari tubuhnya," jawab Firda. Keisha lantas berpikir untuk mengikuti hal yang seperti Banu lakukan. Keisha ingin ibunya tidak tersisa lagi di sini, dan ia ingin melarikan diri dari tempat ini dengan cara memisahkan kepalanya dari tubuhnya. "Apakah ibumu membunuh anakmu?" Faiz berbisik. Keisha hanya terdiam sebab ia takut Pangeran Kandra mengetahuinya. Namun, dari gerak-geriknya, Keisha memberi isyarat bahwa benar yang mencoba membunuh anaknya adalah ibunya. Ia harap ibunya tak juga memberitahu Pangeran Kandra bahwa Athena adalah putri kandungnya dengan Pangeran Kandra. "Lekaslah kembali pulang. Aku mohon, lihatlah keberadaan Athena di alam sana. Aku takut Athena akan membuat kekacauan di alam nyata," bisik Keisha meminta tolong kepada Firda dan Faiz. Firda dan Faiz mengangguk setuju untuk membantu Keisha. Pangeran Rui langsung mengajak Firda dan Faiz ke sebuah istananya untuk melakukan ritual yang dapat membuat mereka kembali ke alam nyata. "Jaga dirimu baik-baik," bisik Faiz sambil menepuk pundak Keisha sebelum pergi meninggalkannya. Cukup sekian ceritanya. Nantikan kelanjutan esok hari.
pada channel Latar Misteri Official, tentunya masih bersama saya, Melvin Caraka. Baik, Melvin tutup. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.